Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Peko Bagnaia akan menerapkan strategi aneh hingga membuat Jorge Martin ketar-ketir di MotoGP Valencia 2023. Selisih 21 poin tidak membuatnya santai, kata Peko. Peko Bagnaia tahu dia memiliki keunggulan signifikan atas Jorge Martin, tetapi dengan dua babak tersisa dengan selisih 21 poin dari Martin, dia masih tidak bisa santai seperti pada tahun 2022. Gelar juara MotoGP akan ditentukan di Valencia dan kembali ada Francesco Bagnaia sebagai pemimpin klasemen sementara MotoGP 2023. Dia memiliki keunggulan 21 poin atas Jorge Martin dari Prima Prama Racing dan bisa menjadi juara dalam sprint jika dia berhasil unggul 4 poin dari rivalnya. Pembalap Spanyol itu tentu harus mengambil risiko lebih besar, sementara Peko memiliki margin untuk bisa lebih sedikit mengaturnya. Menarik untuk melihat laga terakhir kejuaraan GP Valencia 2023 ini. Mereka dari dulu adalah rekan satu tim. Apakah percikan api persaingan di antara keduanya mungkin kurang begitu membara? Pembalap tim resmi Ducati tersebut menegaskan bahwa meski peringkatnya menguntungkan, dia tidak ingin menurunkan fokusnya. Usai GP Qatar, kami tiba di Valencia dengan keunggulan 21 poin atas Jorge. Mereka pasti memberi kita lebih banyak ruang bernapas, tapi masih belum cukup untuk bersantai sepenuhnya. Valencia adalah trek di mana kami tampil cepat di masa lalu dan di mana kami mempunyai potensi untuk melakukan yang terbaik. Masalahnya, lawannya adalah pembalap Ducati juga. Sebaik mungkin kondisi treknya dengan motor Peko tetap saja persaingan antar Ducati lagi. Peko Bagnaia menegaskan bahwa dia memiliki mentalitas yang biasa untuk akhir pekan ini. Dia tidak ingin mengubah apapun. Pendekatan kami terhadap akhir pekan tidak akan berubah dibandingkan balapan lainnya. Tujuannya akan selalu sama. Saya bekerja dengan baik sejak sesi pertama pada hari Jumat dan berusaha memperjuangkan kemenangan balapan. Saya tenang dan tidak sabar untuk segera menuju jalur terakhir musim ini. Perhatian tidak hanya tertuju pada Peko. Ducati berharap Enea Bastian ini juga menutup musim MotoGP 2023 dengan positif, bahkan bisa membantu menahan Martin sebagai satu tim dengan Peko. Ini merupakan tahun yang rumit bagi kami dan saya ingin mengakhiri dengan cara terbaik. Akhir pekan lalu di Qatar kami butuh waktu lama menemukan ritme kami. Pada hari Jumat kami tersingkir dari Q2 karena bendera kuning. Pada hari Sabtu pagi saya diblokir di Q1 oleh pembalap lain, tetapi bagaimanapun juga kecepatan saya tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian pada hari Minggu di paruh kedua balapan perasaan saya berubah dan saya berhasil mendapatkan kecepatan yang kompetitif. Enea Bastian ini sangat cepat di paruh kedua balapan hari Minggu. Perubahan kecepatan yang jelas sedikit mengejutkan dan dia ingin dia pahami. Tim sedang bekerja sama dalam beberapa hari terakhir untuk memahami alasannya. Di MotoGP Valencia 2023 kami akan berusaha cepat mulai dari latihan bebas hari Jumat, katanya. Apakah di sprint Peko sudah bisa berpesta? Kita lihat saja akhir pekan ini. Di sisi yang lain ada berdebatan berkecamuk mengenai teori konspirasi kritik ban Jorge Martin. Perdebatan berkecamuk di paddock GP soal keluhan ban Jorge Martin yang memunculkan teori konspirasi liar di baliknya. Setelah finish ke-10 pada Grand Prix Qatar dan melihat defisit poinnya naik menjadi 21 poin atas Francesco Bagnaia, Jorge Martin menyudutkan Michelin dengan mengklaim bahwa kejuaraan dunia telah ditentukan oleh kondisi ban yang buruk. Michelin bereaksi dengan investigasi atas kondisi ban yang dialokasikan. Namun pernyataan perusahaan Prancis itu tidak meredakan teori konspirasi yang liar mengatakan bahwa Martin dilemahkan untuk dimuluskan langkah Peko Bagnaia mempertahankan gelarnya sebagai juara dunia. Sylvain Guintoli berkata melalui TNT Sports, grip belakang tidak tepat. Sepertinya dia kesulitan, dia tidak bisa mengeluarkan sepedanya di tikungan. Lihat balapan sprint miliknya, ada perbedaan yang sangat besar, ada yang salah. Neil Hodgson bersikeras, saya harus mengatakan saya yakin itu adalah ban yang rusak. Ini adalah contoh nyata, itu berputar di wheel spin. Dia satu-satunya
sepeda motor tidak menikung. Perhatikan dia di sepanjang balapan, sepedanya tidak menikung sama sekali. Itu grip belakang ini memainkan peran yang sangat besar. Akselerasi nol, aneh sepertinya dia salah pemetaan. Itu banyak. Kadang-kadang hal itu bisa terjadi, Anda mendapatkan ban yang tidak sama dengan ban lainnya. Itu terjadi. Sayang sekali hal itu terjadi pada tahap musim ini. Sylvain Guintoli diminta untuk menjawab setiap teori konspirasi bahwa Martin mendapatkan ban rusak dengan menjelaskan prosesnya. Dia menyatakan kenyataannya dan saya tidak mengatakan ya atau tidak. Adalah sangat kecil kemungkinan bahwa ban yang rusak diberikan kepada Jorge Martin. Saat terjadi kesalahan, pengendara menyalahkan ban. Cara pemilihan ban untuk balapan, setiap ban diperhitungkan. Mereka tahu persis di mana letak ban itu. Setiap ban tidak boleh melebihi jumlah siklus panas tertentu. Tim tahu persis jenis ban dan berapa siklus panasnya. Ini juga untuk menjaga ban terbaik untuk balapan. Itu sangat tidak mungkin. Hudson bertanya kepada Guintoli, jika bukan karena bannya, apa yang mungkin terjadi? Guintoli menjawab ini, mungkin masalah sensor elektronik, sesuatu seperti itu. Ada yang salah dengan ECU atau mappingnya. Sulit untuk mengatakan, itu sangat tidak mungkin. Tapi bukan tidak mungkin, Hudson berkata. Anda harus mempercayai pembalapnya. Dia berkata mengendarai sepeda motor dan memiliki banyak pengalaman. Dia tahu seperti apa ya rasanya ban yang rusak. Dia pernah memilikinya sebelumnya. Itu memang terjadi dan ini berantakan. Jorge Martin akan memainkan jadwal MotoGP Valencia 2023 pada pekan ini. MotoGP Valencia menjadi seri terakhir yang dimainkan oleh para pembalap musim 2023 dan menjadi penentuan siapa yang akan keluar sebagai juara dunia. Francesco Bagnaia dari Ducati masih diunggulkan sebagai kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2023. Mengingat dirinya saat ini masih memuncaki klasemen sementara dengan torehan 437 poin. Pecco Bagnaia unggul 21 angka dari rival terdekatnya, yakni Jorge Martin dari Prima Prama Racing. Meski tertinggal cukup jauh, Jorge Martin masih memiliki peluang yang menyudahi MotoGP 2023 sebagai juara dunia. Ada beberapa skema atau skenario yang membuat Jorge Martin bisa memuncaki klasemen. Pertama, dirinya harus menjadi pemenang di sesi sprint race dan balapan utama MotoGP Valencia. Dengan begitu ia mampu mengumpulkan 453 poin. Namun Jorge Martin juga harus berharap agar Pecco tak mampu naik podium di MotoGP Valencia 2023. Dengan skema ini Martin akan menjadi pemenang jika Pecco tak bisa menorehkan total 16 poin di akhir pekan nanti. Skenario kedua, pembalap Spanyol itu diharuskan meraih posisi runner-up di sprint race dan balapan utama Valencia. Namun dengan catatan Pecco tidak bisa merengkuh 8 poin atau lebih. Jika Martin berhasil memenangkan sprint race MotoGP Valencia dan hanya bisa jadi runner-up di balapan utama, maka Pecco diharapkan tak bisa meraih 11 poin pada akhir pekan nanti. Terakhir, Jorge Martin masih bisa akan menang jika hanya finish di peringkat ketiga pada sesi sprint race dan balapan utama Valencia 2023. Asalkan Pecco tak boleh meraih lebih dari 1 poin di 2 sesi tersebut. Maka dari itu patut ditunggu aksi dari Jorge Martin dan Pecco Bagnaia di MotoGP Valencia 2023.